Guys, pernah nggak sih kamu ngerasa kayak kamu deket banget sama seseorang, tapi juga jauh banget? Kayak kamu udah ngasih segalanya, waktu, perhatian, tenaga, bahkan hati. Tapi hubungan itu kayak nggak pernah bener-bener jalan kemana-mana. Kayak kamu diputer-puter aja, digantung. Nggak maju, tapi juga nggak selesai. Dan yang lebih nyakitin, kadang kamu nggak yakin kamu ini sebenarnya siapa buat dia. Nah, hari ini kita bakal bahas topik yang sering banget kejadian, tapi jarang banget kita berani ngakuin, tentang saat kamu dimainin. Bukan secara terang-terangan, tapi pelan-pelan, halus, penuh harapan palsu. Dan yang lebih penting, aku akan kasih 7 tanda jelas kalau kamu lagi dipermainkan, plus apa yang bisa kamu lakuin. Karena jujur aja, kalau kamu lagi ngalamin ini, kamu nggak sendiri. Banyak orang di luar sana, pria atau wanita, pernah terjebak di zona abu-abu ini, di mana kamu bukan siapa-siapa, tapi juga nggak bisa lepas. Tanda pertama, dia kasih kamu cukup buat bertahan, tapi nggak pernah cukup buat maju. Ini yang sering banget kejadian. Dia tahu kamu suka sama dia. Dia tahu kamu tertarik. Tapi dia nggak pernah benar-benar balesin dengan jelas. Kadang manis banget, kadang hilang berhari-hari. Sering manggil kamu sayang, tapi nggak pernah ngajak ketemuan. Kadang kasih perhatian, tapi besoknya cuek total. Dan giliran kamu mulai mundur, dia muncul lagi. Ngasih emoji manis, bilang rindu, atau tiba-tiba ngajak ngobrol. Tapi nggak pernah ada tindak lanjut yang serius. Itu bukan cinta, itu strategi. Dia tahu kamu bisa pergi, makanya dia kasih reminder kecil biar kamu tetap stay. Tapi bukan karena dia takut kehilangan kamu, tapi karena dia takut kehilangan perhatianmu. Ada bedanya loh. Tanda kedua, kamu adalah rencana cadangannya. Ini rasanya nyakitin, tapi harus jujur dikatakan. Kamu bukan pilihannya. Kamu itu backup plan. Dia ngechat kamu cuman kalau dia lagi kesepian. Dia cerita panjang lebar ke kamu, tapi besoknya posting jalan bareng orang lain. Dia kasih kamu harapan, tapi nggak pernah bikin keputusan. Kalau kamu cuman dapat perhatian pas dia bosan, atau cuman jadi tempat dia balik waktu dia gagal sama orang lain, kamu bukan prioritas, kamu pengganti. Dan kamu layak dapat lebih dari itu. Tanda ketiga, dia pengen perhatianmu, bukan kamu. Nah, ini sering kejebak di sini. Kadang seseorang kelihatannya tertarik, padahal dia cuma suka dikejar, suka dikagumi, suka dikasih validasi, suka dengar kamu cantik, kamu spesial, atau aku kangen. Tapi giliran kamu ngajak ngobrol serius, ngajak ketemu, atau ngajak ngomong masa depan, dia langsung berubah. Mendadak sibuk, mendadak dingin. Karena yang dia cari bukan koneksi, bukan hubungan, tapi perhatian. Dan kamu adalah sumber perhatiannya. Kalau kamu berhenti ngasih itu, dia bakal cari orang lain yang bisa. Tanda keempat, dia banyak bicara, tapi nggak pernah ada aksi. Ini yang bikin banyak orang bertahan terlalu lama. Karena kata-katanya manis, janjinya indah, harapannya tinggi. Aku pengen kita lebih dari ini. Kita harus jalan bareng kapan-kapan. Aku ngerasa nyaman banget sama kamu. Tapi setelah itu, nggak ada apa-apa. Nggak ada ketemuan. Nggak ada obrolan serius. Nggak ada kejelasan. Cuman omongan kosong yang diulang terus. Padahal cinta itu bukan soal apa yang diomongin, tapi soal apa yang dilakuin. Dan kalau dia cuma kasih kata-kata, tapi nggak pernah ada bukti, ya kamu udah tahu jawabannya. Tanda kelima, dia nggak nyari hubungan, dia nyari kuasa. Beberapa orang, tanpa sadar atau sadar banget, itu nggak cari cinta. Mereka cari kendali. Mereka suka ngerasa diinginkan, suka tahu bahwa kamu bakal tetap di sana, walau mereka nggak ngasih apa-apa. Dia bisa sengaja ngilang, biar kamu nyariin. Bisa sengaja deket sama orang lain di depan kamu, buat lihat reaksi kamu. Bisa cuek, biar kamu makin usaha.
Itu bukan hubungan, itu permainan, perebutan kuasa. Dan kamu yang dijadikan pion. Padahal hubungan sehat itu bukan soal siapa yang lebih ngejar, tapi soal dua orang yang saling ketemu di tengah, saling memberi, saling menghargai. Tanda keenam, semuanya selalu dibuat samar. Dia nggak pernah jelas. Kamu nggak pernah tahu kamu ini siapa. Hubungan kalian ini arahnya kemana. Dia selalu bilang, jalanin aja dulu. Tapi nggak pernah bilang apa yang dia mau. Dan giliran kamu minta kejelasan, dia bilang kamu terlalu buru-buru, terlalu sensitif, atau malah bilang, kita kan belum ada status. Tapi kenyataannya, dia tahu persis apa yang dia lakuin. Dia tahu makin lama kamu bingung, makin lama kamu bertahan, karena kamu masih berharap. Dan selama kamu berharap, dia tetap dapat yang dia mau. Perhatian, validasi, kenyamanan. Tanda ketujuh, dia takut kehilangan manfaatnya, bukan kamu. Dan ini penutup yang paling penting. Beberapa orang nggak takut kehilangan kamu, tapi mereka takut kehilangan manfaat yang kamu kasih. Entah itu atensi, dukungan emosional, rasa nyaman, atau rasa dikagumi. Mereka bisa aja bilang, aku nggak mau kamu pergi, tapi itu bukan karena cinta. Tapi karena kalau kamu pergi, dia kehilangan semua itu. Kamu nggak dapat balasan, tapi kamu terus ngasih. Kamu nggak dihargai, tapi kamu terus ada. Dan dia tahu itu. Makanya dia nahan kamu cukup dekat, tapi nggak pernah kasih tempat yang jelas. Dan kamu tetap bertahan. Karena kamu takut kehilangan dia. Tapi coba tanya deh ke dirimu. Kamu beneran takut kehilangan dia? Atau kamu cuma takut kehilangan harapan yang kamu tanam sendiri? Karena realitanya, kamu bukan takut kehilangan dia. Kamu takut kehilangan versi dia yang ada di kepala kamu, yang sebenarnya nggak pernah nyata. Jadi sekarang, coba tarik napas dalam. Tenangin pikiran kamu. Dan jujurlah ke diri sendiri. Apa hubungan ini bikin kamu bahagia? Atau kamu cuma bertahan karena takut sendiri? Kalau kamu harus terus membuktikan diri, terus menunggu, terus merasa nggak cukup, itu bukan cinta. Itu capek. Dan kamu nggak dilahirkan buat terus-menerus ngejar orang yang nggak pernah benar-benar milih kamu. Kamu layak dapat cinta yang jelas, perhatian yang tulus, komitmen yang nyata. Dan itu semua nggak akan kamu temuin di orang yang cuma datang kalau butuh dan hilang saat kamu butuh. Kamu pantas buat dicintai, tanpa harus ngejar duluan. Kalau obrolan ini nyentuh kamu, kalau kamu pernah ada di situasi kayak gini, atau mungkin sekarang lagi ngerasainnya, aku cuma mau bilang satu hal. Kamu nggak sendirian. Dan kamu nggak salah karena pernah berharap. Tapi sekarang waktunya kamu balik ke diri sendiri. Lihat ke dalam, tanyain, apa aku udah cukup buat diriku sendiri? Dan kalau kamu butuh teman buat ngobrolin hal-hal kayak gini, butuh ruang buat mikir, atau sekadar butuh dengerin suara yang ngingetin kamu buat nggak nyalain diri sendiri, kamu bisa temuin itu di sini. Kita bakal terus bahas hal-hal kayak gini. Tentang hubungan, harga diri, tentang belajar ngelepas dan milih diri sendiri. Karena kadang kita cuma butuh diingetin bahwa kita pantas. Jadi, kalau kamu ngerasa konten kayak gini berarti buat kamu, jangan lupa buat klik like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Biar kamu nggak ketinggalan obrolan berikutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jaga diri, dan jangan lupa, kamu layak dicintai dengan cara yang sehat.